Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas apa contohnya dari materi learning disabilities dan attention deficit hyperactivity disorder. Kami dari kelas 1C PGSD. Kelompok kami terdiri dari 7 orang. Dari 7 orang tersebut ada 6 perempuan dan 1 laki-laki. Dan anggotanya nanti akan dipaparkan di slide selanjutnya. Di kelompok ini ada Dudi Dudiansyah, Syifa Nur Fitri, Farsasti, Amel, Irfa, Tita, Siti Fatmawati. Selamat menyimak teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dudi Dudiansyah dengan nomor NIM 208430313. Saya bertugas sebagai pengedit sekaligus moderator. Semua materi dari learning disabilities dan attention deficit hyperactivity disorder, semua anggota telah mempunyai bagian-bagian masing-masing untuk menjelaskan. Selamat menyimak teman-teman dan selamat menyaksikan. Saya Prasasti Setrajiwa akan memaparkan materi terkait karakteristik dan identifikasi ketidaksanggupan belajar. 14% anak berusia 13-21 di Amerika Serikat menerima pendidikan khusus pada tahun 2006. Pemerintah AS mendefinisikan kemampuan belajar, yakni bahwa seorang anak yang menderita ketidaksanggupan belajar akan mengalami kesulitan dalam belajar yang mencakup diantaranya banyak hal. Dari pertengahan tahun 1970-an sampai 1990-an terjadi peningkatan dramatis persentase mahasiswa yang menerima layanan pendidikan khusus karena diagnosis yang buruk dan identifikasi yang berlebihan. Kebanyakan ketidaksanggupan belajar adalah untuk seumur hidup, dan mereka pun akan memiliki kinerja akademik yang buruk. Namun terlepas dari semua masalah, mereka pun dapat dengan mampu tumbuh untuk menjalani kehidupan yang normal dan melakukan pekerjaan yang produktif. Mendiagnosis anak yang memiliki ketidaksanggupan belajar merupakan hal yang sulit. Identifikasi awal adanya kemungkinan ketidaksanggupan belajar biasanya dilakukan oleh guru kelas, kemudian guru tersebut akan menghubungkan kepada para spesialis atau tim profesional antar disiplin. Evaluasi psikologis individu atas kecerdasan dan penulisan pendidikan diperlukan. Selain itu, uji keterampilan motorik, visual, bahasa, dan daya ingat. Assalamualaikum, nama saya Irfa Nur Ilmi dari kelas 1C. Di sini saya akan membahas materi tentang membaca, menulis, dan kesulitan matematika. Membaca, menulis, dan kesulitan matematika adalah bidang akademis yang paling umum di mana anak-anak yang memiliki ketidaksanggupan belajar mengalami problem membaca, menulis, dan matematika. Ketidaksanggupan yang paling umum adalah disleksia. Disleksia adalah anak-anak yang mengalami kesulitan dalam keterampilan fonologis yang mencakup kesanggupan untuk memahami bunyi dan huruf, yang cocok untuk membuat kata-kata dan memiliki problem dalam pemahaman. Ketidakmampuan belajar yang melibatkan kesulitan dalam menulis tangan adalah disgrafia. Anak-anak disgrafia mungkin menulis dengan sangat lambat. Hasil penulisan mereka boleh jadi hampir tidak terbaca. Dan mereka mungkin membuat banyak kesalahan ejaan karena mereka tidak mampu mencocokkan bunyi dengan huruf. Diskalkulia adalah gangguan belajar yang melibatkan kesulitan dalam perhitungan matematika. Seorang anak mungkin menderita ketidaksanggupan membaca maupun matematika, dan ada kekurangan kognitif yang mencirikan kedua jenis keterbatasan fisik seperti daya ingat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab dan strategi intervensi. Penyebab tempat ketidakmampuan belajar belum diketahui. Namun, beberapa kemungkinan penyebabnya telah diusulkan. Ketidaksanggupan belajar cenderung berdampak buruk pada keluarga dengan orang tua yang satu. Meskipun penyebab genetika ketidaksanggupan belajar belum diketahui,
Selain itu, beberapa ketidaksanggupan belajar kemungkinan besar disebabkan oleh problem selama perkembangan atau kelahiran pralahir. Misalnya, sejumlah penelitian telah mendapati bahwa ketidaksanggupan belajar lebih umum dalam persalinan yang ringan. Para penelitian telah menggunakan teknik-teknik pencitraan otak seperti MRI untuk mengungkapkan setiap bagian otak yang mungkin terlibat dalam ketidakmampuan belajar. Penelitian ini menunjukkan bahwa hal itu ketidakmampuan belajar berada dalam satu lokasi otak khusus. Mereka lebih mungkin karena masalah dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai daerah otak atau kesulitan halus dalam struktur dan fungsi otak. Banyak intervensi telah berfokus untuk meningkatkan kemampuan membaca anak. Pengajaran intensif selama suatu jangka waktu oleh seorang guru yang kompeten dapat membantu banyak anak. Misalnya, dalam penelitian pencitraan otak baru-baru ini, 15 anak dengan kesulitan membaca yang parah yang tidak memperlihatkan kemajuan yang memadai dalam menganggapi instruksi pembacaan di kelas 1 diberi pelajaran intensif selama 8 minggu dalam bahasa fonologis, memecahkan kode keterampilan, dan kemudian 8 minggu intensif keterampilan pengenalan kata. Peningkatan yang signifikan pada sebagian besar keterampilan membaca anak-anak dan perubahan di daerah otak yang terlibat dalam membaca terjadi sebagai hasil dari pengajaran yang intensif. Baru-baru ini bertanya kepada para guru bagaimana mereka bekerja dengan para siswa yang memiliki ketidakmampuan belajar. Berikut adalah tanggapan mereka. Di awal masa kanak-kanak, untuk mengakomodasi anak-anak kita dengan ketidakmampuan belajar, kami meminta mereka duduk dekat dengan guru selama waktu kerja di meja kerja. Kami menggunakan lebih banyak peringatan transisi agar semua siswa dengan jelas mengetahui kapan kita pindah kegiatan yang berbeda, dan kami mempersiapkan pelajaran yang visual dan hands-on. Sekolah dasar. Ketidakmampuan belajar kelas 5 datang dalam segala bentuk dan ukuran dan memerlukan penyesuaian untuk memastikan bahwa semua siswa mencapai potensi penuh mereka. Adaptasi yang membantu seorang siswa dengan ADHD bukanlah adaptasi yang akan membantu seorang siswa dengan disleksia. Beberapa adaptasi dan modifikasi yang saya gunakan di DAS saya adalah visual, pemodelan, pengatur grafis, dan perangkat mnemonik. Banyak siswa dengan ketidaksanggupan belajar mengalami kesulitan mempelajari informasi melalui satu pengertian. Oleh karena itu, semakin banyak indera yang Anda gunakan, semakin besar kemungkinan anak-anak akan belajar. Sekolah menengah nilai 6-8 sewaktu bekerja dengan siswa penderita ketidaksanggupan belajar. Saya menawarkan bantuan kepada organisasi dengan menyediakan buku catatan dengan folder individu berwarna untuk setiap pokok, seperti sediakan tatanan ruangan kelas yang tekstur dengan harapan yang tinggi, adakan pembahasan terbuka tentang penyandang cacat tertentu dengan si pelajar, pertahankan rutin dan jadwalkan kelas yang konsisten, dan memberikan gambaran harian hari itu. SMA kelas 9-12 dengan siswa SMA, saya merasa sangat efektif untuk memasangkan siswa dengan ketidaksanggupan belajar dengan teman sebaya yang peduli dan membantu. Kadang-kadang kita perlu memberitahu teman itu apa yang akan terjadi atau caranya membantu pelajaran yang lain. Akan tetapi, ada garis yang baik untuk belajar karena saudara tidak ingin para siswa lain mengetahui cacat sang pelajar. Saya juga menemukan bahwa buku-buku pada tape membantu siswa yang memiliki kecacatan belajar menguasai informasi seperti menyediakan waktu tambahan untuk menyelesaikan tes dan kuis. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau perhatian defisit hiperaktivitas gangguan. Ini memiliki karakteristik yaitu anak tidak dapat memusatkan perhatiannya atau kurang perhatian terhadap suatu hal. Misalnya seperti dia ketika guru menerangkan, dia tidak dapat memusatkan perhatiannya
atau kurang fokus. Lalu selanjutnya yaitu hiperaktif. Jadi si anak ini tidak dapat diam dalam waktu beberapa menit atau dalam waktu lama. Yang terakhir yaitu impulsif. Jadi anak ini selalu tidak dapat mengekang reaksinya. Jadi atau anak tidak berpikir sebelum bertindak. Lalu bergantung pada karakteristik anak-anak dengan tampilan ADHD, mereka didiagnosis sebagai ADHD sebagian besar kurang perhatian, lalu selanjutnya ADHD dengan sebagian besar hiperaktif atau impulsif, dan yang terakhir ADHD dengan sebagian besar anak kurang perhatian dan hiperaktif atau impulsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Nur Fitri dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diagnosis dan status perkembangan. Jumlah anak yang didiagnosis dan dirawat karena ADHD telah meningkat secara substansial, dengan beberapa perkiraan 2 kali lipat pada tahun 1990-an. Sebuah survei nasional menemukan bahwa 7% dari anak-anak usia 3-17 tahun menderita ADHD. Gangguan ini terjadi sebanyak 4-9 kali lebih banyak. Ada kontroversi tentang peningkatan diagnosis ADHD. Beberapa ahli meningkatkan peningkatan tersebut terutama dengan meningkatnya kesadaran akan gangguan tersebut. Tidak seperti ketidakmampuan belajar, ADHD tidak seharusnya didiagnosis oleh tim sekolah. Karena ADHD adalah kelainan yang muncul dalam klasifikasi gangguan kejiwaan dengan kriteria diagnosis tertentu. Meskipun beberapa tim sekolah mungkin mendiagnosis seorang anak menderita ADHD, tindakan ini salah dilakukan dan dapat menimbulkan masalah hukum bagi sekolah dan guru. Meskipun tanda-tanda ADHD sering muncul di tahun persekolahan, anak-anak ADHD biasanya tidak diklarifikasikan sampai usia sekolah dasar, akademis meningkat, terutama dan sosial yang dari sekolah formal. Guru sekolah biasanya melaporkan bahwa jenis ini mengalami kesulitan dalam bekerja secara mandiri, menyelesaikan pekerjaan, dan mengatur pekerjaan. Kegelisahan dan gangguan juga sering dicatat. Masalah ini mungkin lebih diamati dalam tugas dan berulang saat atau sulit, atau tugas yang menuntut anak membosankan. Dulu ada anggapan bahwa anak-anak dengan ADHD meningkat selama masa remaja, tetapi sekarang tampaknya peningkatan ini hanya terjadi pada sekitar sepertiga dari remaja. Semakin banyak diketahui bahwa gejala ADHD dapat berlanjut hingga dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Kurniawati dari kelompok 1 kelas C. Di sini saya akan presentasi tentang penyebab dan pengobatan penyakit ADHD. Penyebab dan pengobatan penyakit ADHD. Penyebab ADHD belum diketahui dengan pasti, tetapi sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ADHD dapat terjadi akibat kombinasi dari beberapa faktor berikut. 1. Keturunan atau faktor genetik, yaitu memiliki ibu, ayah, atau saudara dengan ADHD atau gangguan mental lain. Ada pula pemanduan ini lebih menonjol di daerah prefrontal otak. ADHD adalah gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memutuskan perhatian, serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif, sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Pengobatan penyakit ADHD.
Penanganan melalui psikoterapi. Terapi perilaku kognitif akan membantu penderita ADHD untuk mengubah pola pikir dan perilaku saat menghadapi masalah atau situasi tertentu. Terapi psikoedukasi pelatihan interaksi sosial. Ada juga ADHD ditemukan pada 6,5% anak-anak dan 2,7% pada remaja. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga pekerjaan ini dapat memenuhi tugas yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.